Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan Dirtek Timnas Indonesia akan diumumkan pada akhir Februari mendatang. Setelah merekrut Patrick Kluivert sebagai pelatih baru Timnas Indonesia beserta jajarannya, PSSI kini bakal mengumumkan posisi Dirtek yang cukup lama kosong. Direktur teknik ini bagaikan arsitek atau perancang dari permainan sepak bola Indonesia secara menyeluruh. Karena itu, Erick Thohir mengatakan pencarian Dirtek PSSI ini tidak mudah. Mencari figur Dirtek yang tepat tidak mudah. Jadi kita masih cari figur yang benar-benar bisa dihormati dan juga mengerti bagaimana rencana sepak bola Indonesia ke depan, ujar Erick Thohir. Karena merancang akan seperti apa cara bermain sepak bola Indonesia ke depan, Dirtek ini perlu juga menjamah sejumlah lapisan tim nasional, seperti Timnas U33, U30, hingga U17. Bahkan tidak hanya itu, Dirtek juga harus menyentuh sepak bola Indonesia sampai ke daerah-daerah. Kita harus yakini memang negara yang punya filosofi sepak bola itu yang akan konsisten untuk bisa punya hasil yang baik secara kontinu. Jadi bukan karena sebuah generasi emas lalu punya prestasi yang bagus tetapi habis itu terputus. Nah, ini bagaimana Indonesia juga bisa terus konsisten melahirkan generasi yang baik dan hasil yang baik ya. Ini memang perlu kerjasama semua, tak mudah. Tapi ya kita coba, kata Erick melanjutkan. Timnas Indonesia dikabarkan segera merampungkan proses naturalisasi striker Oxford United oleh Romeni. Ketum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa striker berusia tinggal menunggu sumpah WNI. Selain itu, Jairo Riedewald bakal diproses. Meski masih menunggu resminya, namun keputusan PSSI menaturalisasi ex-penyerang FC Utrecht mendapat pujian dari media asing. Bahkan oleh Romeni dinilai media Vietnam, Soha Duc VN menjadi bintang paling cemerlang di Timnas Indonesia setelah berhasil melakukan naturalisasi. Oleh Romeni sudah diperiksa kesehatannya, berangkat ke KBRI, dan tinggal menunggu pengambilan sumpah, tulis media itu. Dia menghabiskan separuh musim ini bermain untuk Utrecht di kejuaraan nasional Belanda dan baru-baru ini direkrut oleh Oxford United, tim divisi pertama Inggris, dengan kontrak jangka panjang. Pelatih kepala klub divisi 1 Inggris tuan, Gary Rowett, juga memberikan pujian kepada striker yang akan menjadi warga naturalisasi di Indonesia. Saya baru di klub tetapi sudah rutin berdiskusi dengan tim transfer tentang rencana personel tim. Sejak hari pertama diskusi, saya sering menyebut Ole. Setelah menonton beberapa video tentang dia, saya sangat senang klub itu mampu merekrut striker ini, paparnya. Timnas Belanda telah mengumumkan skuad untuk dibawa ke Piala Eropa 2024 Jerman. 4 pemain dicoret, 1 diantaranya Ian Maatsen, pemain berdarah Indonesia yang akan bermain pada final Liga Champions bersama Borussia Dortmund. Menariknya, ketiadaan Ian Maatsen direspons negatif oleh supporter Timnas Belanda. Mereka menyayangkan beberapa nama lain yang dipanggil Ronald Koeman. Maatsen mendadak jadi buah bibir oleh netizen Belanda. Banyak yang menilai pemain Chelsea yang tengah dipinjamkan ke Borussia Dortmund itu lebih layak dibandingkan Daley Blind dan Steven Bergwijn misalnya. Ian Maatsen diketahui memiliki darah Indonesia dari ibunya, tepatnya Jawa. Namun, paspor kedua sang pemain adalah Suriname. Dalam sebuah laporan yang berkembang, Maatsen juga tidak melirik Timnas Indonesia sebagai alternatif negara yang akan ia bela, melainkan Suriname. Dengan tidak adanya nama Maatsen di skuad Piala Eropa 2024, maka ia belum sekalipun membela Belanda di level senior. Maatsen tercatat telah membela Timnas Belanda kategori usia dari U15 sampai U21. Mantan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengaku mendapat banyak tawaran melatih negara lain sesuai dipecat oleh PSSI. Shin Tae-yong resmi dipecat PSSI dari pelatih Timnas Indonesia pada Senin siang WIB. Akan tetapi, cinta supporter skuad Garuda tak luntur kepada pelatih berusia 54 tahun tersebut. Mantan pelatih Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 itu masih dicintai oleh masyarakat Indonesia. Shin bahkan saat ini masih berada di Indonesia dan melakukan beberapa kegiatan. Shin Tae-yong pun mengungkapkan bahwa ia bersedia datang untuk menjadi cameo dalam film ini karena ingin membalas budi cinta masyarakat Indonesia.
tak hanya berbicara soal kegiatannya ini saja. Mantan pelatih timnas Indonesia pun mengungkapkan bahwa ia sebenarnya mendapat tawaran untuk melatih negara lain. Setelah tidak menjabat lagi sebagai pelatih timnas Indonesia, ia mendapat banyak tawaran sebagai pelatih. Namun, ia mengaku masih banyak hal yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, saat ini tawaran melatih negara lain belum ia ambil. Shin Tae-yong mengaku akan menikmati waktu istirahat terlebih dahulu. Apalagi selama ini, ia telah fokus dengan timnas Indonesia, sehingga ia ingin istirahat terlebih dahulu. Shin memang mengaku mendapat banyak tawaran dari negara lain, tetapi ia tak mengungkapkan negara mana saja yang telah menawarinya. Proses naturalisasi oleh Romeni sudah masuk ke DPR RI. 2 pemain lain dikabarkan segera menyusul. Kabar tersebut diungkap Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Aktas. Dia menyebut, proses naturalisasi striker Oxford United itu sudah rampung di kementerian yang dipimpinnya. Supratman juga menyebut selain Ole akan ada 2 pemain lagi yang segera diproses naturalisasinya. Namun, dia tak menyebut nama sang pemain. Saya dengar masih ada 2 lagi menyusul. Buat kita, siapapun itu sepanjang bisa membuat merah putih berkibar setinggi-tingginya wajib kita dukung, ucapnya. 2 pemain keturunan lainnya yang akan menjalani proses naturalisasi, satu diantaranya adalah Jairo Ridwald. Satunya lagi sempat muncul nama Mitchell Baker. Namun, nama terakhir sudah dibantah oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Ketiga pemain tersebut nantinya ditargetkan bisa segera merampungkan proses naturalisasi sebelum Maret 2025. Sehingga, ketiganya diharapkan sudah bisa tampil saat timnas Indonesia melakoni lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terdekat, tim Garuda yang kini dilatih Patrick Kluivert akan sowan ke Sydney Football Stadium, markas timnas Australia, pada 20 Maret 2025. Selanjutnya, Indonesia akan menjamu timnas Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta 25 Maret mendatang. Patrick Kluivert resmi menukangi timnas Indonesia. Langkah ini memunculkan antusiasme besar dari supporter. Patrick Kluivert datang dengan reputasi legenda Belanda dan keakraban dengan sosok-sosok penting seperti Louis van Gaal dan Ronald Koeman. Tak heran bila kedatangannya membawa ekspektasi tinggi akan perubahan di tubuh skuad Garuda. Kedekatan Kluivert dengan Koeman mengundang tanya, terutama terkait persaingan rebutan pemain diaspora. Salah satu nama yang santer disebut adalah Ian Maatsen, bek kiri Aston Villa yang berpotensi menjadi andalan masa depan. Nama Ian Maatsen kerap muncul dalam daftar panggil timnas Belanda, tetapi Koeman jarang sekali memberinya menit bermain. Terkadang, Maatsen malah didegradasi ke Belanda U21. Situasi ini memunculkan spekulasi bahwa Maatsen mungkin merasa dianaktirikan. Jika benar demikian, timnas Indonesia bisa menjadi opsi menarik, terutama sekarang Kluivert memegang kendali. Jika lancar, Maatsen dan nama-nama lain seperti Miliano Jonathans, Emil Mulyadi, hingga Pascal Struijk bisa menyusul. Kolaborasi ini dinilai penting untuk membentuk fondasi tim tangguh, baik di lini belakang maupun lini depan. Sebagai pelatih, Kluivert juga menyatakan tidak akan melupakan pemain lokal. Ia percaya kombinasi pemain Indonesia dengan bintang diaspora akan menghasilkan keseimbangan.